Dua siswa SMKN 1 Ngasem, Salman Al-Farizi dan Ahmad Rifki, tidak menyangka rutinitas berangkat sekolah mereka berujung pada penemuan berharga. Saat melintas di area parkiran sekolah, Salman melihat sebuah batu yang tampak berbeda. Awalnya ia mengira hanya batu biasa, namun ternyata benda itu adalah fragmen kepala arca Ganesha yang selama ini dicari pasca kerusuhan di Kompleks Pemkap Kediri. Tanpa curiga dia bertanya kepada sang penjaga parkir, apakah batu tersebut sebuah arca. Namun karena tak ada yang mengetahui pasti, mereka membawa batu tersebut pulang. Setelah yakin, Salman bersama Rifki memutuskan untuk mengembalikan ke kantor Pemkap Kediri. Jangan direkam ya, kalau yang masukin kita soalnya nggak sesuai. Ini Pak Turi, jadi Pak Turi. Nah, kembali, ada lagi. Sebelah sini, sebelah kiri, ini. Bisa. Yes. Jadi tanggung. Ya. Senyum pasti. Sama di terus enggak dibersihin. Saya Salman Al-Farizi dan ini teman saya Ahmad Rifki Fahrudin. Mas bisa jelaskan tadi proses penemuannya itu gimana, terus kondisinya seperti apa, lokasinya di mana? Kronologinya awal itu gini Mas, saya kan berangkat ke sekolah itu pukul setengah enam lebih, dan saya sampai di sana itu pukul 5.45, 6 kurang seperempat. Dan waktu masuk parkiran, waktu teman saya ini jagang sepeda motor, itu kok ada batu yang dilihat itu nggak biasa Mas, ada corak-coraknya, motif bentukannya yang presisi gitu. Ya. Dan akhirnya diambil, terus saya tanya ke tukang parkir yang jaga di situ, saya tanya, Mas, iki reco toh? Saya bilang gitu, terus kata orangnya itu kayak iya kayak enggak gitu loh Mas. Akhirnya orangnya bilang, setelah iku reco gitu, tapi saya juga belum percaya. Akhirnya saya tinggal sekolah dulu. Pulang sekolah itu pukul 1 karena di sekolahan kan ada acara memperingati Maulid Nabi Dan doa bersama. Ya, dan doa bersama buat diri dan Indonesia. Akhirnya setelah pulang saya melihat batu di situ ternyata masih ada. Terus saya pulang di perjalanan kami berbicara, golek informasi Riz, kayak menawa arcane yang hilang. Terus sampai rumah saya buka TikTok, cari referensi yang hilang, arca-arca yang hilang, informasi arca yang hilang. Ternyata salah satunya Ganesha itu. Nah, pas itu saya sempat debat, arca apa duduk atau arca apa duduk. Terus saya kembali ke sekolah memastikan bahwa bentuknya Ganesha itu lagi. Dan setelah di sekolah, di parkiran saya ambil, ternyata benar bentuknya Ganesha yang ada di informasi TikTok itu tadi. Terus saya langsung konfirmasi ke ibu saya yang kebetulan bekerja di sini. Kalau kondisinya seperti Mas tadi, kotor atau seperti apa? Kondisinya ya tetap Mas, mungkin itu baru kok Mas. Kemarin itu nggak ada. Saya berangkat sekolah kemarin pagi itu belum ada, pulang sekolah itu belum ada. Mungkin tadi malam. Soalnya itu gimana ya Mas? Kayak berdebu, terus bekas lemparan gitu loh Mas. Itu di sawah atau di saluran irigasi atau seperti apa Mas? Di luar parkiran. Jadi di dalam. Di tanah kosong gitu ya? Iya, di dalam parkiran. Parkiran. Ya. Kan ada itikat baik dari yang menemukan loh, karena ini memang adik-adik SMK Ngasem ya, kebetulan tadi ya itu kebetulan berangkat sekolah, itu dikira ya batu biasa, nggak terlalu jadi perhatian. Setelah pulang sekolah dilihat masih ada, penasaran dilihat lebih seksama, ternyata dia tahu ciri-cirinya, ternyata itu adalah kepala Ganesha yang kita cari. Dia konfirmasi ke ibunya kebetulan staf saya di bagian umum.
namanya PAS ada di sini, makanya saya betul-betul husnuzon lah terkait itu. Memang adik-adik ini punya sifat yang baik untuk mengembalikan dan niat baik, itikat baiknya karena panggilan kesalahan hatinya dia mau mengantarkannya ke sini. Dari lokasi penjarahan itu sejauh berapa kilo tempat temuannya kira-kira? Temuannya berapa kilo ya? 2 kilo ya, 2-3 kilo dari sini dibuang di sekitar sawah, sekitar parkir SMKN Ngasem sana. Kondisinya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Kondisinya saat ini seperti apa tadi? Kondisinya alhamdulillah baik, tidak ada kerusakan. Jadi memang itulah bentuk asli dari fragmen Pala Ganesha. Harapannya ke depan untuk museum seperti apa, Pak Mas? Harapan kami yang seperti yang disampaikan Magub, museum itu kita ada museum yang representatif. Di situ koleksi-koleksi kita yang cukup banyak, yang ada di Museum Perintisan Bhagawanta Bahari aja sudah 153 koleksi, belum yang kita simpan di tempat yang lain. Itu kira-kira jumlahnya ada sekitar 200-an lebih lah. Nah, itu akan harapannya dengan adanya museum yang baru nanti yang di sekitar Patilasan Siak Jeboyo, itu akan semua tertampung, dapat terkondisikan dan dapat ditata sesuai dengan kurun waktunya. Nanti akan ada storyline dalam museum tersebut, sehingga akan dapat menjadi ajang edukasi dan pembelajaran bagi adik-adik tentang sejarah. Adik-adik kita, anak-anak kita nanti terkait sejarah. Oh, selanjutnya tadi dibawa kemana, Pak? Sementara kita amankan dulu di Sefos ya, karena lokasi di sini tidak memungkinkan karena kaca-kacanya pecah dan lain-lain. Karena itu sifatnya portable. Jadi kalau tetap di sini saya kira aman rawan. Yang di sini masih ada sebetulnya, tapi bentuknya besar, berat seperti lumpang, seperti yoni, seperti tembikar itu yang besar itu bibir sumur dan lain-lain. Itu memang tidak kita angkat, kita masukkan aja. Insya Allah kalau itu aman, karena memang berat sekali. Kalau 4 orang aja sulitan lah, apalagi di sini ada penjagaan. Sambut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.